Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah navigasi, akan mempresentasikan terkait materi, yaitu alat komunikasi di atas kapal. Eh, Boleh di next, Kang? Untuk anggotanya yaitu ada Muhammad Farhan dengan NPM akhir 007. Terus ada saya sendiri yaitu Hani dengan NPM akhir 008. Terus ada Gesta Saskia NPM akhir 013. Ada Nasa Nayara NPM 015. Farid Gibran 029. Tubagus Muhammad Agung 031 dan Yolanda Ambarita dengan NPM akhir 052. Selanjutnya, untuk pematerian pertama yaitu akan dibacakan oleh Kang Gibran. Kang Gibran, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Teh Hani. Jadi definisi dari alat komunikasi kapal itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dan informasi saat beroperasi di atas kapal ataupun kepada kapal yang berada di dekatnya. Jadi alat ini tuh biasa digunakan oleh para pelayar ataupun nelayan yang digunakan untuk saling berkoordinasi satu sama lain guna mencegah kecelakaan laut kayak tabrakan antar kapal, kapal karam, kebakaran kapal, dan lain-lain. Boleh next. Nah, setiap alat perlengkapan yang digunakan untuk berkomunikasi itu biasa kita sebut alat telekomunikasi. Dan sekelompok alat telekomunikasi untuk orang berkomunikasi itu disebut perangkat telekomunikasi menurut Rahmat et al. Tahun 2018. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, telekomunikasi itu didefinisikan sebagai pengiriman atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Selanjutnya, alat komunikasi di atas kapal itu memiliki fungsi utama terhadap awak kapal. Yang pertama, berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan kepada seluruh awak kapal untuk berkoordinasi terhadap persiapan sebelum, sesudah, maupun dalam perjalanan. Yang kedua, itu tuh menjadi alat bantu dalam berkomunikasi jarak dekat atau HF yang digunakan mengirim dan menerima informasi melalui jaringan, ya, yaitu berfungsi sebagai komunikasi darurat untuk meningkatkan keselamatan dan mempersingkat proses penyelamatan kapal dalam keadaan darurat. Boleh di next. Oke, untuk jenis-jenis, yang pertama ada Global Maritime Distress and Safety System atau GMDSS. Merupakan sistem telekomunikasi mara bahaya dan keselamatan secara menyeluruh dalam dunia pelayaran yang berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan radio terestrial maupun satelit menurut Permen Hub RI nomor 4 tahun 2023. Yang kedua ada bendera isyarat. Nah, bendera isyarat ini biasanya digunakan untuk sebagai komunikasi atau pesan penting tentang keselamatan navigasi. Kapal menggunakan bendera isyarat internasional merupakan kode sistem dan sinyal yang digunakan di seluruh dunia. Nah, GMDSS ini memiliki 6 komponen. Yang pertama ada EPIP, adalah sistem Search and Rescue atau SAR berbasis satelit internasional. Nah, EPIP ini nanti bekerja melalui satelit COSPAS SARSAT dengan menyediakan data lokasi yang akurat, terukur, agar dapat diandalkan kepada seluruh komunitas internasional. Program COSPAS SARSAT ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan SAR. Yang kedua ada Navigational Telex atau Navtex. Adalah frekuensi internasional secara otomatis yang mengirimkan berita navigasi, peringatan badan meteorologi, dan perkiraan yang mencakup informasi keselamatan kelautan untuk kapal. Navtex ini memiliki frekuensi secara otomatis menerima masukan dari kapal yang berada di laut dalam radius kira-kira 370 km dari garis pantai.
Yang ketiga itu ada SAR, Search and Rescue Transponder, merupakan alat keselamatan kapal yang berfungsi sebagai pelacak. SAR digunakan untuk mengidentifikasi lokasi survival craft, skoci, rakit penolong, atau kapal yang berada dalam keadaan bahaya. SAR, seperti namanya, bekerja dengan mengirimkan sinyal agar kapal lain dapat menemukannya di jarak tertentu. Yang keempat ada Very High Frequency atau VHF. Perangkat komunikasi VHF radio telepon menggunakan sistem radio FS, yaitu dengan frekuensi yang cukup atau sangat tinggi. Digunakan dalam keperluan maritim dan memenuhi ketentuan IMO, International Maritime Organization, tentang kemampuan untuk memancarkan dan menerima sinyal yang mengancam di laut. FHF ini dapat menerima sinyal frekuensi radio sekitar 30 MHz sampai 300 MHz. Yang kelima ada Inmarsat. Sistem satelit Inmarsat ini berada di bawah kontrak dengan IMSO, International Mobile Satellite Organization, adalah komponen penting dari sistem GMDSS. Inmarsat ini salah satu dari 4 jenis terminal stasiun penerima Inmarsat di bumi. Inmarsat Sim Earth Station adalah Inmarsat versi A, B, C, dan F individu. Yang keenam ada MF atau HF, digunakan untuk panggilan marabahaya dan keselamatan dengan menggunakan panggilan selektif digital untuk arah komunikasi dari kapal ke pantai, kapal ke kapal, serta pantai ke kapal, dengan menggunakan frekuensi 2187,5 kHz, sedangkan untuk komunikasi dengan menggunakan telex menggunakan frekuensi 2174,5 kHz. Lalu ada prinsip penggunaan. Untuk yang pertama itu ada prinsip penggunaan FPIR. FPIR atau Emergency Position Indicating Radio Beacon merupakan alat ini akan bekerja ketika beaconnya aktif, lalu FPIR akan mengirimkan sinyal bahaya yang melalui gelombang radio dan selanjutnya diteruskan ke local user terminal atau LUT atau Mission Control Center. Nah, fasilitas ini akan memproses sinyal tersebut dan menentukan lokasi FPIR berdasarkan koordinat GPS yang dikirimkan dari suatu kapal. Lalu ada NAVTEX. NAVTEX atau Navigation Telex ya merupakan frekuensi internasional yang secara otomatis ini melalui layanan cetak langsung untuk pengiriman berita navigasi siaran radio pada 518 kHz atau sampai 490 kHz dan digunakan oleh NBDP, NFC, serta tipe penyebarannya menggunakan radio amatir yang disebut AMTOR. Lalu ada SART atau Search and Rescue Radar Transponder. Nah, SART ini diletakkan di dua bagian kapal yang diletakkan pada sisi bridge kiri dan kanan, sehingga mudah untuk dicapai pada saat meninggalkan kapal. Nah, SART ini dioperasikan minimal 1 meter dari air dengan peraturan yang tepat dibuat untuk menempatkan SART pada survival craft, yaitu diletakkan pada tiang teleskopik yang didorong keluar melalui lubang di kanopi life raft dengan SART yang diletakkan di atasnya. Lalu ada VHF. Nah, VHF ini merupakan salah satu contoh frekuensi yang very high frekuensi yang memiliki kemampuan untuk memancarkan dan menerima sinyal mara bahaya di laut. Dapat juga digunakan untuk melakukan panggilan atau penerimaan komunikasi secara individual atau untuk seluruh kapal. Dapat beroperasi pada range frekuensi 155,0 dan hingga 166,475 MHz. Lalu ada MF atau medium frequency high frequency
merupakan komunikasi jarak yang sedang digunakan yang biasa digunakan ini jalur frekuensi MF yang dengan frekuensi 2187,5 kHz yang digunakan untuk panggilan mara bahaya. Untuk komunikasi di lokasi musibah menggunakan telepon radio yang berfrekuensi 2182 kHz. Untuk komunikasi jarak jauh menggunakan komunikasi high frekuensi sebagai alternatif komunikasi satelit, serta kapal biasa dilengkapi oleh peralatan HF. Lalu ada DSC, yaitu Digital Selective Calling. Nah, prinsip penggunaannya itu setiap radio DSC ini memiliki nomor unik 9 digit yang disebut MMSI. MMSI ini digunakan untuk mengidentifikasi kapal, stasiun pantai, pesawat SAR, dan lainnya. Nomor ini juga diperlukan untuk memanggil kapal secara langsung untuk menggunakan DSC. DSC ini memiliki kanal khusus, yaitu kanal 70, yang semua radio DSC akan memantau secara otomatis. Lalu ada bendera isyarat. Bendera isyarat ini dikibarkan secara tunggal yang berarti isyarat satu huruf, dan dapat juga dikibarkan secara bersama-sama yang merupakan isyarat 2 huruf atau lebih, atau isyarat huruf dan angka sesuai dengan kepentingan komunikasi. Lalu ada Inmarsat. Sistem Inmarsat B mempunyai stasiun satelit bumi yang meliputi lingkungan kelautan dan besi peralatan di atas dek. Sedangkan Inmarsat C menyediakan fasilitas dan pengiriman data fasilitas email dari kapal ke bangunan lepas pantai. Solas menyarankan Inmarsat C untuk memiliki sebuah penerima sinyal navigasi satelit yang terintegrasi. Koneksi tersebut akan memastikan informasi yang akurat untuk dikirim ke RCC apabila sinyal tanda bahaya dipancarkan oleh kapal yang mengalami kecelakaan. Baik, selanjutnya teknologi terkini. Jadi untuk melakukan digitalisasi pelabuhan perikanan secara bertahap itu dilakukan pemerintah Indonesia di sejumlah daerah. Nah, agar segala kegiatan yang berkaitan dengan perikanan itu bisa lebih terterapi dan terpantau ya. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System (EIS) pada kapal perikanan. Jadi cara kerja EIS ini yaitu menginformasikan kepada sistem pemantau yang ada di pelabuhan yang menjadi lokasi tempat kabel bersandar. Nah, lalu EIS ini juga memberikan respon gitu dengan cepat jika ada keadaan darurat di dalam kapal. Pemasangan EIS pada kapal perikanan ini memberikan informasi yang akurat tentang informasi kapal, termasuk kapan kapal akan bersandar ke pelabuhan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang. Selanjutnya ada aplikasi penggunaan alat dengan operasi penangkapan ikan dan bukti media. Seperti disebutkan sebelumnya, SAR pada dasarnya adalah perangkat elektronik secara otomatis bereaksi terhadap emisi atau integrasi radar kapal. Hal ini meningkatkan visibilitas pihak yang membutuhkan bantuan pada tampilan radar, PPI. Mereka beroperasi pada pita 9 GHz dan hanya transmisikan ketika diaktifkan ketika diintegrasi oleh radar. SART mampu mengambang bebas dan berwarna orange internasional. SART dipasang pada bracket pemasangan yang dipasang pada sekat kapal dan di anjungan. Mereka bisa portable atau dipasang secara permanen ke dalam pesawat penyelamat. SART diaktifkan secara manual dan karena adanya merespon ketika diintegrasi. Ketika diaktifkan dalam situasi darurat, SART merespon interogasi radar dengan mengirimkan sinyal yang menghasilkan 12 blip pada radar dan mengubah menjadi lingkaran konsis seiring antara kedua. Boleh di next. EPRB. Setelah diaktifkan, EPRB akan mengirimkan sinyal bahaya melalui gelombang radio ke satelit yang merupakan bagian dari Kopas SARSAT. Sinyal ini berisi kode pengenal unik yang telah dicantumkan ke rincian pendaftaran EPRB. EPRB atau Emergency
EPRB atau Emergency Position Indicating Radio Beacon mengirimkan radio sinyal darurat ke satelit sehingga lokasi kapal bisa dideteksi. Ketika EPRB diaktifkan, akan mengirimkan sinyal ke satelit. Dari satelit akan diteruskan ke LUT untuk diproses penentuan posisi. Lalu dilanjutkan ke MCC dan di MCC akan diteruskan kembali ke RCC, lalu dari RCC diteruskan pada kapal-kapal lain atau tim SAR. Saat keadaan darurat alat ini harus dibawa. EPRB akan mengirimkan sinyal otomatis saat memiliki tegangan listrik kecil karena sensor bersentuhan dengan air laut. Ya, sekarang Navtex. Navtex atau Navigation Telex. Navtex ini kan untuk mengetahui angin itu ada berada di mana, kecepatan anginnya berapa, dan keadaan lautnya seperti apa. Navtex juga dapat mendeteksi lampu mercusuar. Penerapan tindakannya adalah kapten kapal dan awaknya harus mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diterima. Lalu, semua penerima Navtex dapat diprogram untuk memungkinkan petugas navigasi memastikan bahwa hanya pesan dari stasiun Navtex terpilih yang ditampilkan atau dicetak. Jika data posisi kapal diambil dari peralatan navigasi seperti GPS, Navtex akan secara otomatis memutuskan navarea mana yang sedang dinavigasi oleh kapal dan dengan demikian memilih stasiun Navtex yang sesuai. Dalam mode manual, petugas navigasi dapat memilih stasiun mana yang ingin diterimanya. Menu pemilihan stasiun di bawah pilihan menu pada penerima Navtex memungkinkan petugas untuk memilih stasiun yang diinginkan yang ingin diterimanya secara otomatis atau manual. Selanjutnya ada VHF atau Very High Frequency. Biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara kapal penangkapan ikan, kapal pemantau, dan stasiun darat. VHF ini memiliki sinyal yang lebih pendek sehingga lebih cocok untuk berkomunikasi jarak dekat. Terus di alat VHF ini juga terdapat informasi mengenai GPS dan kompas. Terdapat juga tombol-tombol seperti volume, DSC emergency, dan sebagainya. Boleh di next, Kang. Selanjutnya ada MF atau HF. Untuk MF yaitu frekuensi menengah. Digunakan untuk berkomunikasi jarak menengah, biasanya antara kapal-kapal di area yang lebih terbatas, memiliki cakupan sekitar 100 hingga 500 km. Untuk HF sendiri atau frekuensi tinggi digunakan untuk komunikasi jarak jauh antara kapal-kapal nelayan, pusat koordinasi, dan stasiun darat. HF dan MF memiliki antena yang harus dipasang dengan benar. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal terkait mengenai alat komunikasi di atas kapal dengan judul penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung dengan penulis Wahab dan tahun 2015. Boleh di next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana operasionalisasi sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung. Bagaimana penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi pada sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung. Dan bagaimana mengoptimalkan penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi pada sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini sendiri, yang pertama ada untuk mengetahui operasionalisasi sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi pada sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara mengoptimalkan penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi pada sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung. Next. Nah, untuk hasil penelitian sendiri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem navigasi dan
komunikasi di Pelabuhan Perikanan Bitung masih memiliki kekurangan dalam operasionalisasi dan integrasi informasi. Nah, masih diperlukannya pengoptimalisasian pemanfaatan alat dan perangkat telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem tersebut. Sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di pelabuhan tersebut masih kurang optimal dan tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya kemitraan dan integrasi sistem komunikasi antar pihak, serta kurangnya kesadaran pelaku aktivitas perikanan akan pentingnya sistem navigasi dan komunikasi menjadi kendala dalam aktivitas perikanan di pelabuhan perikanan Bitung. Sistem berjalan secara parsial atau tidak terintegrasi dan tidak memadainya alat atau perangkat yang dimiliki di masing-masing pihak mengakibatkan terjadinya keterbatasan dan perolehan informasi yang saling tumpang tindih. Kondisi tersebut pada kurang optimalan aktivitas perikanan dalam penggalian pemanfaatan sumber daya perikanan di Laut Indonesia. Selanjutnya ada jurnal terkait tentang alat penggunaan komunikasi di atas kapal, yaitu judulnya Penggunaan Alat Jenis Navigasi dan Komunikasi serta Penguasaannya pada Kapal Penangkapan Ikan di Fishing Base Pelabuhan Perikanan Sumpang Binange Baru, yang ditulis oleh Widode Basuki, Salman, dan Lendri tahun 2021. Ada latar belakang dari jurnal tersebut, yaitu kapal penangkapan ikan di Kabupaten Baru terdiri dari berbagai jenis alat tangkap dan ukuran dengan tonase kapalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan Pasal 4, kelengkapan alat navigasi dan alat komunikasi kapal penangkapan ikan merupakan salah satu syarat penerbitan berbagai macam izin untuk aktivitas perikanan. Pada tingkat internasional, IMO, ILO, atau FAO telah mengatur standar alat navigasi dan keselamatan kapal yang berukuran lebih dari 24 meter. Sedangkan untuk pengaturan kapal-kapal berukuran kurang dari 24 meter diberikan sepenuhnya kepada pemerintah setempat untuk dilakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis dan kemampuan ABK dalam mengoperasikan alat navigasi dan komunikasi pada kapal-kapal penangkapan ikan, serta mengetahui kondisi dan status PPI Sumpang Binange Baru. Tujuan dari jurnal terkait yaitu untuk mengetahui jenis dan kemampuan pengoperasian sistem navigasi pada kapal penangkap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis dan penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi dan status pelabuhan perikanan. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian survei dan dilakukan selama rentang bulan April sampai November 2021. Dengan objek penelitian ini adalah kapal nelayan pada fishing base di PPI atau TPI Simpang Binange Baru. Pada penelitian ini mengambil dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan secara eksploratif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan informan terpilih. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi laporan tahunan Pemkab. Hasil penelitiannya yaitu kapal penangkap ikan di Pelabuhan Perikanan Sumpang Binange, Kabupaten Baru memiliki alat navigasi dan komunikasi yang tidak memadai. Namun kemampuan awak kapal dalam mengoperasikan alat komunikasi cukup memadai. Menurut hasil tanya jawab dengan ABK kapal yang sudah tidak ikut melaut dengan kapal jenis ini mengatakan bahwa perlengkapan yang ada di kapal hanyalah kompas dan alat komunikasi jenis handphone, HP biasa ataupun Android. Dan umumnya kepemilikan kapal adalah pribadi, bukan dalam bentuk perusahaan berbadan hukum ataupun lainnya. Pelabuhan Perikanan Simpang Binange juga tidak berfungsi sebagai fishing base kapal-kapal penangkapan ikan karena tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti fasilitas perbekalan, yaitu tangki BBM, tangki air, fasilitas pemeliharaan atau perbaikan, fasilitas pengolahan, dan sebagainya, serta tidak ada fasilitas penunjang lainnya di PPI tersebut. Hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa kapal-kapal yang berlokasi atau fishing base di sekitar PPI secara keseluruhan 100% merupakan kapal penangkap ikan one day trip fishing
Hal ini bisa dipahami mengingat ukuran dari kapal penangkap ikannya adalah relatif kecil, kurang dari 5 JT. Hal ini mengakibatkan para nelayan tidak membutuhkan peralatan navigasi ataupun komunikasi radio sesuai peraturan yang seharusnya. Oke, jadi untuk kesimpulannya yaitu alat komunikasi di atas kapal merupakan alat yang digunakan di atas kapal informasi dari kapal lain, antar kapal dengan kapal lain. Untuk jenis komunikasi di atas kapal, yang pertama ada Global Maritime Distress and Safety System atau GMDSS yang dibagi menjadi ke 6 komponen, yaitu ada APRB, Navtex, SAR, Very High Frequency, MF atau HF, dan DSC atau Digital Selective Calling. Terus yang kedua ada bendera isyarat dan alat komunikasi lainnya seperti Inmarsat. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5 untuk materi alat komunikasi di atas kapal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.